Aku hanya diam mematung dalam posisi yang sama, dengan sejuta penyesalan yang terlintas di dalam benak. Lagi dan lagi, aku kehilangan hal yang penting dalam hidupku. Tak berdaya, tanpa bisa melakukan sebuah perlawanan. Rasa kehilangan itu rasanya jauh lebih sakit ketimbang semua luka yang ada pada tubuhku. Buang semua rasa kasihan yang ada dalam hatimu, ucap pria tua itu. Tenang saja, aku akan menggantikannya dengan yang jauh lebih mumpuni. Tutup mulutmu, balasku dingin. Pria tua itu lantas menatapku dengan tajam. Sepertinya dirimu sudah kehilangan akal. Dengan satu ketukan tongkatnya di tanah, tekanan itu kembali muncul menimpa tubuhku. Aku seketika tersungkur di tanah dalam keadaan tak berdaya. Namun kali ini aku mengeluarkan seluruh energi dari tubuhku untuk bangkit berdiri. Walau rasanya seperti sedang dikulit hidup-hidup, aku menggertakkan gigiku dan menahannya demi melancarkan satu serangan ke arah pria tua itu. Sebuah serangan berupa bola api hitam seukuran tutup botol yang melayang dengan kecepatan kencang. Pria tua itu lantas menunjukkan senyuman geli saat melihat seranganku yang tampak lemah. Dia menepis bola api itu dengan jari telunjuknya. Bola api itu seketika padam, namun ada sesuatu yang tetap melayang dari dalam bola tersebut. Pria tua itu lantas menyadarinya. Dia langsung menghindarinya dengan menggerakkan kepalanya. Senyuman di mulutnya seketika memudar saat dia menyadari jari telunjuknya yang telah meneteskan darah. Dia lalu memegang pipinya, sebab di pandanganku terdapat luka tipis seperti tergores benda tajam di sana. Melihat darah di telapak tangannya berhasil membuatnya murka. Energinya seketika melonjak membuatku terpental beberapa meter ke belakang. Seluruh bagian tubuhku rasanya ngilu hingga tak sanggup untuk kugerakkan. Aku hanya bisa menengadah ke langit, melihat pemandangan terakhir pada detik-detik penghabisan. Di sisa nyawaku yang berada di ujung tanduk. Bintang di langit tampak bagai debu yang berkilau di angkasa, membuatku terpana hingga melepas semua perlawanan demi tercapainya sebuah kepasrahan di dalam batin. Aku sibuk memperhatikan pemandangan itu, tak memperdulikan apa yang terjadi di sekitarku. Setiap omongan dari sosok pria tua itu bagai suara dengungan nyamuk di pendengaranku. Mataku dimanjakan oleh keindahan langit malam. Hingga beberapa saat kemudian, cahaya kuning muncul dari langit, bergerak layaknya sebuah bintang yang jatuh. Namun sejenak kemudian, aku mulai menyadari bahwa bintang itu sedang bergerak cepat menuju arahku. Dentuman keras beserta goncangan gempa seketika melanda sekitarku. Terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan penglihatanku tertutupi oleh kabut asap. Samar-samar aku melihat bayangan dari dua sosok manusia dari balik kabut itu. Saat kabut asapnya terpencar, tampak wajah yang tak asing diingatanku. Wajah dari orang yang dulunya juga pernah membantuku, yaitu Mbah Gumelar dan Dirga alias Suhu Liong. Menyadari kehadiran dua sosok itu, pria tua itu langsung berteriak dengan kencang. "Serang!" Makhluk-makhluk yang berada di sekeliling kami langsung menerjang posisi dua sosok itu. Namun saat belum sampai pada tujuannya, mereka telah dihujani dengan serangan berupa energi kuning keemasan yang menyerupai anak panah. Langit seketika menjadi terang benderang. Saat aku mendongak ke atas, aku menyaksikan hujan anak panah memenuhi pandanganku. Ledakan demi ledakan pun muncul saat serangan itu mendarat pada tanah ataupun tubuh lawan. Kepanikan seketika merebak pada pasukan demit yang dimiliki oleh pria tua itu. Mereka mencoba untuk tetap bertahan sembari menangkis serangan yang turun dari langit. Namun naasnya, pertahanan mereka tak sanggup untuk membendungnya. Tubuh mereka seketika meledak, tercerai-berai hingga tak berbentuk. Di dalam keadaan kacau tersebut, Dirga lantas memikul tubuhku dan meletakkannya di dekat Mbah Gumelar. Setelah itu dia juga melakukan hal yang sama kepada Mahendra. Kami berdua yang sudah babak belur hanya bisa berlindung di belakang Mbah Gumelar. "Kenapa dirimu mencampuri urusanku?" tanya pria tua itu dengan tatapan mata yang tajam. Namun Mbah Gumelar tak merespon ucapannya. Dia malah menoleh menatap Dirga yang berdiri di belakangnya. Dia mengangguk pelan dan sosok Dirga seketika mengatupkan kedua telapak tangannya. Sebuah tali berwarna emas langsung bergerak mengikat tubuh Mahendra. Mahendra lantas berontak sembari berteriak, "Kenapa malah menyerangku?" Mbah Gumelar lantas menjawab Mahendra sembari menatapnya dengan dingin.
Tak usah berpura-pura bodoh, sebab dari awal kalian telah mengincarku. Kalian hanya menggunakan anak ini sebagai umpan. Apa buktinya? Kata Mahendra dengan cepat, mencoba untuk menutupi kekagetan di wajahnya. Dia mencoba untuk membantah tuduhan itu. Nanti kau bisa bertanya pada darah dagingmu sendiri. Jawaban itu seketika membuat raut wajah Mahendra berubah. Tak bisa dipungkiri, ekspresi tercengang di wajahnya tampak natural. Tatapan matanya kini berubah menjadi tajam. Suara yang dikeluarkannya kian memberat. Jadi selama ini kau hanya mempermainkanku? Mbah Gumelar tak menghiraukan ucapannya. Perhatiannya kini tertuju pada sosok pria tua yang kedua tangannya bertumpu pada sebuah tongkat. Apa kau yakin untuk menghadapiku? Tanya Mbah Gumelar. Pria itu lantas tertawa terbahak-bahak. Dia lalu membusungkan dadanya seraya berkata, Aku Lesmono Reksapati, tak pernah gentar menghadapi siapapun di dunia ini. Mbah Gumelar menatapnya datar sembari berkata, Kau hanya beruntung karena selama ini dihadapkan pada lawan yang lemah. Mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Pria tua yang bernama Lesmono itu langsung berkomat kamit sembari menggunakan tongkatnya untuk membentuk simbol di udara. Portal merah satu persatu muncul di belakangnya, memunculkan makhluk-makhluk yang tak kalah ganas dengan pasukannya yang sebelumnya. Namun kali ini jumlah portal dan jumlah makhluk yang muncul berkali-kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Gerombolan mereka sudah tampak seperti gunung yang menggumpal. Selesai berkomat kamit, Lesmono langsung mengarahkan tongkatnya ke arah kami. Pasukannya seketika bergerak menerjang kami, sembari mengeluarkan suara teriakan yang memekikan telinga. Bagai suara gemuruh yang sekaligus membuat bumi seakan bergetar. Perhatikan baik-baik. Suara Mbah Gumelar lantas terngiang di kepalaku. Dia lalu berjalan beberapa langkah ke depan. Saat melihat punggungnya, entah kenapa aku merasa aman. Aku juga merasa aura yang terpancar dari tubuhnya mulai berubah menjadi liar. Saat gerombolan makhluk itu telah mendekati posisinya, tampak sosok Mbah Gumelar membuka mulutnya lebar-lebar dengan dada yang membusung ke depan. Lalu dengan sebuah hentakan, suara auman muncul bersamaan dengan gelombang energi yang menghantam musuh di hadapannya, layaknya sebuah badai. Dan dalam sekejap mata langsung membinasakan semua musuh yang ada di hadapannya. Mulutku seketika menganga melihat pemandangan itu. Waktu rasanya seperti berhenti sejenak. Keheningan lantas merebak ke sepenghujung dunia. Bahkan pasukan yang sudah berbentuk gunung itu tak sempat untuk mengeluarkan suara. Auman Narasimha. Suara dari Mbah Gumelar kembali muncul membisikkan dua kata di benakku. Sementara itu Lesmono hanya diam mematung bagai tak bernyawa. Raut wajahnya menunjukkan dirinya tertegun seakan tak percaya terhadap apa yang baru saja dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Masih yakin? Tanya Mbah Gumelar seakan sedang mencemoohnya. Ucapan menusuk itu seakan mencoret harga dirinya. Oleh sebab itu Lesmono melempar tongkatnya dan langsung mengeluarkan pusakanya. Pusaka batu merah muncul di tangannya, lalu ditempelkan pada dahinya. Batu merah itu jadi tampak seperti mata ketiga. Kulitnya yang tadinya putih pucat kini berubah menjadi merah darah. Selain itu, mencuat dua taring dari dalam mulutnya. Bola matanya yang hitam gelap kini berubah menjadi merah sepenuhnya. Kuku-kukunya tumbuh menjadi panjang dan tajam. Kini penampilannya tak terlihat seperti manusia lagi. Saat itu penampilannya lebih cocok dikatakan sebagai iblis. Tak cuma itu saja, energi yang meluap-luap dari tubuhnya seakan menghisap energi yang ada di sekitarannya. Darah dari tubuh-tubuh yang berserakan, mengering, dan terserap menuju dirinya. Suasana malam yang tadinya gelap kini berubah menjadi malam berdarah. Sosok yang haus darah itu melayangkan pukulannya ke arah Mbah Gumelar. Namun serangan itu berhasil ditangkis dengan telapak tangannya. Ledakan seketika terjadi hingga membuatku hampir terhempas. Untung saja ada Dirga yang menahanku dengan pusaka tali emasnya. Saat aku sibuk mempertahankan diriku agar tak terhempas, sosok Mbah Gumelar telah bertarung secara jarak dekat dengan sosok Lesmono. Mereka bertukar pukulan sembari menepis serangan satu sama lainnya. Gerakan yang mereka lakukan itu bagaikan sebuah pertunjukan silat.
Gerakan Mbah Gumelar tampak pelan dan sederhana. Namun aku merasakan kekuatan penghancur dari setiap pukulan yang dilayangkannya. Di sisi lain, sosok Lesmono bergerak dengan liar bagaikan binatang buas yang ingin menyerang mangsanya dari segala sisi. Dia sibuk melayang mencari celah dari pertahanan Mbah Gumelar. Sekilas, sosok Lesmono tampak berhasil menyudutkan Mbah Gumelar dengan gerakan acak yang susah diprediksi arahnya. Namun di sisi lain, pandangan mata dari Mbah Gumelar tampak datar, bagai laut lepas yang jika dipandang dari jauh terlihat tenang. Tetapi jika dilihat dari dekat, memiliki ombak ganas yang siap menenggelamkanmu jika lengah sedikit pun. Hingga beberapa saat kemudian, energi dari Mbah Gumelar kian melonjak hingga membuat sosok Lesmana terpental. Namun sosok Lesmono tak mau kalah. Dia menyerap lebih banyak energi dari khodamnya, hingga demit-demit liar yang ada di sekitar apartemen itu. Energinya lantas melonjak, hingga berhasil menyaingi energi Mbah Gumelar. Mereka langsung melanjutkan pertarungan itu kembali, dengan intensitas ledakan energi yang lebih besar. Aku dan Dirga terpaksa mundur, dan mengambil posisi yang lebih jauh dari jarak pertarungan mereka. Tak lupa Dirga secara paksa menarik tubuh Mahendra, bagai menarik seekor anjing. Dari kejauhan, aku bisa menyaksikan pertarungan itu semakin sengit. Namun entah kenapa, aku merasa energi dari Mbah Gumelar semakin lama semakin meningkat. Tampaknya, sosok Lesmono menyadari itu. Dia tak henti-hentinya menyerap energi khodam ke dalam tubuhnya. Hingga sampai pada suatu titik di mana mereka berhenti sejenak, lalu melayangkan sebuah jurus pamungkas masing-masing. Dari tangan Mbah Gumelar muncul sebuah ornamen senjata berupa pedang emas yang dihiasi berbagai jenis raja pada bilahnya. Sedangkan pada sisi Lesmono, di belakangnya muncul sosok naga raksasa yang terbentuk dari darah. Tanpa basa-basi, mereka melayangkan serangan itu secara bersamaan. Ledakan terbesar yang selama ini kualami tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ledakan itu. Bumi serasa ingin runtuh. Pendengaranku seketika menghilang. Aku tak tahu apa yang terjadi di sana, sebab pandanganku tertutupi oleh residual dari benturan energi itu. Hingga beberapa saat kemudian, lonjakan energi itu tampak mulai mereda. Samar-samar aku bisa melihat sosok Mbah Gumelar yang masih berdiri tegak, sedangkan di hadapannya tampak sosok Lesmono yang bertekuk lutut di tanah. Saat ku perhatikan lebih dalam lagi, tampak sebuah pedang yang telah menembus perutnya hingga mencuat pada punggungnya. Keheningan akhirnya kembali pada area itu. Begitu juga langit yang sebelumnya tampak berdarah, kini ia lantas menggelap kembali. Terlepas situasi yang tampak membaik, aku dan Dirga masih belum berani untuk mendekati posisi kedua sosok itu. Suara dari Lesmono kian menggema. Aku belum kalah. Bangkitlah kalau begitu, balas Mbah Gumelar dengan suara yang datar. Dengan kaki yang bergetar, sosok Lesmono mencoba untuk bangkit berdiri. Secara bersamaan dia mulai memunculkan portal merah dan mencoba untuk menyerap energi khodam lagi. Dari mulut, hidung, hingga seluruh pori-porinya, dia mencoba untuk menyerap energi itu dengan secara paksa. Hingga beberapa saat kemudian, batu merah yang menempel pada dahinya tampak retak. Dia menyadari itu dan langsung menghentikan aksinya. Namun tampaknya dia telat menyadarinya, sebab keretakan dari batu merah itu dengan cepat menyebar. Dia mencoba menghentikannya, namun usahanya sia-sia, sebab pada akhirnya batu itu pecah hingga berkeping-keping. Sosoknya yang sebelumnya tampak seram bagai jelmaan iblis, perlahan kembali pada wujudnya yang semula, yaitu seorang kakek-kakek dengan tubuh kurus dan kulit yang pucat. Bisa dikatakan, penampakan sosoknya malah semakin memburuk, dikarenakan tulang belulang tampak menonjol dari permukaan kulitnya. Wajahnya tampak semakin menua, penuh dengan kerutan di setiap sisi. "Mari bekerja sama denganku," kata Mbah Gumelar. Lesmono menggelengkan kepalanya dengan lemah, seraya membalas,
Sampai akhir hayatku, aku tak akan tunduk pada siapapun. Mbah Gumelar diam sejenak. Sekilas tampak segelintir kekecewaan dalam raut wajahnya. Kau tahu apa ganjarannya kan? Dalam posisi bertekuk lutut, Lesmono lalu menundukkan kepalanya. Lakukanlah. Mbah Gumelar menoleh ke arah posisi kami. Dirga mengangguk, lalu menatapku seakan menyuruhku untuk mengikutinya. Sembari menyeret sosok Mahendra, Dirga melayang menuju posisi Mbah Gumelar. Begitu juga dengan aku yang mengikutinya dari belakang. Saat posisi kami sudah dekat, Dirga langsung menghempaskan sosok Mahendra ke sebelah Lesmono. Gunakan kala Agni pada mereka, perintah Mbah Gumelar seraya menatapku datar. Aku bingung sebab baru pertama kali mendengarkan kata tersebut. Oleh sebab itu, aku hanya menatap Mbah Gumelar dengan canggung. Mbah Gumelar menyadarinya. Dia lantas berkata, "Api hitam yang baru saja kau dapatkan?" Dahiku mengernyit seiring aku bertanya-tanya dalam batinku, bukankah api hitam itu bernama Amurti? Jika tidak, maka apa dari arti Amurti yang selama ini telah dibisikkan kepadaku? Sebenarnya siapa atau makhluk apa yang selama ini berbisik padaku? Selain itu, aku juga merasa ragu, sebab wadahku sepertinya belum cukup mumpuni untuk menampung energi dari mereka berdua. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika aku memaksa menyerap energi yang berada di luar batas kemampuanku. Namun tatapan mata dari Mbah Gumelar membuatku enggan untuk menolak. Aku pun menuruti perkataannya. Perlahan kuulurkan telapak tanganku ke depan. Api hitam seketika muncul, lalu bergerak menjalar pada sekujur tubuh kedua sosok yang ada di hadapanku. Mahendra mencoba untuk memberontak, sedangkan Lesmono diam mematung, seakan pasrah menerima nasibnya. Dalam sekejap mata, tubuh mereka telah dibalut oleh api hitam dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Lonjakan energi bagaikan terjangan banjir seketika menghantamku. Secara spontan, aku mengambil posisi duduk bersila di tanah. Baru sebentar saja, aku merasa energi yang mengalir ke tubuhku sudah berada di ambang batas. Belum lagi ditambah dengan suara-suara penuh kebencian beserta residual memori yang mencoba mengganggu konsentrasiku, berhasil membuatku gelisah. Alirkan energinya ke pergelangan tangan kananmu. Suara bisikan dari Mbah Gumelar terngiang di kepalaku. Aku langsung mengikuti bimbingannya dan memusatkan perhatianku pada pergelangan tangan kanan. Anehnya, energi yang tadinya liar dan besar itu seketika dilahap habis oleh sesuatu yang berada di pergelangan tanganku. Energi dari Mahendra dan Lesmono yang kuserap lantas mengalir ke pergelangan tanganku dengan derasnya, hingga perlahan samar-samar muncul sinar keemasan pada pergelangan tanganku. Sinar itu semakin lama semakin terang, hingga pada akhirnya menampakkan wujud aslinya, yaitu sebuah gelang emas dengan berbentuk sepasang naga kembar. Aku langsung menyadari bahwa gelang itu persis sama dengan gelang peninggalan eyangku. Aku tak menyangka gelang itu memiliki wujud gaib yang selama ini menempel pada tanganku. Namun aku tak sempat mengorek penyebabnya lebih dalam, sebab daya serap gelang itu tiba-tiba melonjak makin cepat. Aku mengira gelang itu akan berhenti saat telah terbentuk dengan sempurna. Ternyata tidak. Gelang itu justru menyerap energiku dengan semakin kencang, hingga otomatis membuatku memperkuat aliran api hitam pada tubuh kedua orang itu. Sinar dari gelang itu kian menerang ke segala arah, hingga menyilaukan penglihatanku. Getaran yang tadinya cuma muncul di pergelangan tangan, kini telah merebak ke sekujur tubuhku. Organ tubuhku rasanya sedang diguncang dari dalam. Hingga beberapa saat kemudian, getaran serta sinar itu secara bersamaan menghilang. Api hitam itu kutarik kembali. Di pandanganku telah tampak sosok Mahendra dan Lesmono dengan tubuh yang kurus kering dan gosong. Sepertinya energi mereka telah terkuras hingga habis, hingga menunjukkan penampilan yang menyedihkan seperti itu. Namun, fokus perhatianku tak tertuju pada kedua sosok itu, sebab aku merasakan lonjakan energi yang muncul di belakangku. Aku lantas berbalik badan dan seketika tertegun melihat sosok itu. Sosok yang selama ini kukira telah binasa, kini berdiri tegap di depan mataku.
Jubah merah khasnya seketika membuatku mengenalinya. Begitu juga dengan raut wajahnya yang dingin dan kaku. Sekilas terbesit di benakku, apakah aku hanya sebuah bidah kecil dalam rencana besar mereka? Sebab selama ini mereka menyembunyikan semuanya dariku. Sebenarnya apa tujuan mereka hingga menarikku sedalam ini? Aku menjadi was-was dan frustasi akan ketidaktahuanku atas segala situasi ini. Panggil aku Asmayu. Kau sudah pantas untuk mengetahui namaku. Suara dari sosok itu terngiang di kepalaku. Mendengar suaranya membuatku kembali tertegun, sebab suara itu sama persis dengan suara bisikannya selama ini membimbingku saat di ujung tanduk. Suara itu sangat berbeda dengan suara pria berjubah merah yang dulu ku kenal. Sebenarnya kalian siapa? Tanyaku sembari memandang sosok Asmayu, Mbah Gumelar, dan Dirga satu persatu. Namun mereka tetap diam membisu. Sosok Asmayu mulai berjalan mendekatiku. Di saat jarak kami hanya terpaut 1 jengkal, dia mengulurkan 1 jarinya ke arah dahiku. Aku tak tahu apa tujuannya. Namun aku tak melakukan perlawanan lagi, sebab terlalu banyak pertanyaan dalam benakku yang membuatku linglung. Saat jarinya mendarat tepat di tengah-tengah kedua alis mataku, aku merasakan sebuah sensasi pusing seperti keliengan. Kedua bola mataku seperti ditarik ke atas, lalu tiba-tiba seperti ada sebuah dorongan yang menghempaskanku. Apa yang ada di pandangan mataku seketika berubah menjadi gelap. Tubuhku bergerak dengan sendirinya, berjalan melewati lorong, lalu mendorong sebuah pintu yang terbuat dari kayu. Suara derit pintu muncul bersamaan dengan penampakan akan beberapa sosok yang sedang duduk di kursi jati. Meja persegi panjang yang lebar itu tampak membagi 2 sisi kubu yang terdiri dari masing-masing 2 orang pria. Mereka duduk dengan posisi saling berhadapan-hadapan, terkecuali seorang pria paruh baya yang duduk seorang diri di posisi tengah layaknya pemimpin. Bagiku, pemandangan itu tampak seperti sebuah kegiatan rapat. "Kenapa kau tidak membereskan semuanya?" kata pria yang duduk di kursi tengah seakan sedang menginterogasiku. Mulutku bergerak dengan sendirinya seraya berucap, "Mereka tak akan bertahan lama." Sudah berulang kali kuucapkan, buang semua rasa iba di dalam batinmu, dan jangan ragu untuk mencabut rumput hingga ke akarnya. Terdapat segelintir kekesalan dalam nada ucapan pria itu. Aku hanya diam sembari menundukkan pandanganku. Begitu juga dengan keempat orang lainnya yang sedang duduk sembari menatapku dengan berbagai macam jenis tatapan. Mulai dari tatapan iba, sinis, datar, hingga sebuah senyuman yang ceria. "Ini terakhir kalinya engkau berbuat begitu. Jika terjadi lagi, maka hukuman telah menanti," kata pria yang duduk di tengah memberiku sebuah peringatan terakhir. Pria itu lalu menatap pria yang duduk di sebelah kanannya seraya berkata, "Mandala, besok temui lelaki itu dan katakan pekerjaan kita sudah beres." Belum sempat lelaki yang bernama Mandala menjawab, pria yang berseberangan dengannya telah memotong duluan. "Biar aku saja yang menemuinya, Ki. Aku sudah akrab dan telah mengenal dia sejak lama." "Aku tidak percaya padamu, Cakra." Pria parubaya itu langsung mengherdiknya sembari menatapnya dengan dingin. Suasana seketika menjadi hening. Tak ada yang berani untuk mengeluarkan suara. Pria yang bernama Cakra itu lantas menjadi kikuk. Punggungnya tak lagi bersandar pada kursi. Kini dia duduk tegap sembari menundukkan wajahnya. Menyadari itu, lelaki yang duduk di sebelah Cakra mencoba untuk meringankan suasana. "Maaf, Ki, Mas Cakra hanya berniat untuk membantu meringankan tugas, tidak bermaksud untuk menentang Aki." Pria paruh baya yang duduk di tengah tetap diam. Namun raut wajahnya tak lagi mengeras. Tatapan matanya yang tajam pun akhirnya kembali tenang seperti semula. Pria yang duduk di sebelah Mandala tampak menghela nafas dengan lega. Terlepas dari situasi tegang tersebut, perlahan aku menyadari suatu kejanggalan. Bahwasanya aku tak memiliki kursi untuk diduduki. Melihatku yang terus berdiri seperti itu, tampaknya suatu pemandangan yang lazim bagi mereka semua. Mereka lanjut berbicara tanpa mempedulikan keberadaanku. Mereka bahkan tampak malas untuk melirikku. Nyatanya,
Eksistensiku seolah tak dianggap pada ruangan itu, bagai seorang majikan yang tak menghiraukan pembantunya. Hingga tak lama kemudian, pertemuan itu akhirnya selesai. Pria paruh baya yang duduk di tengah beranjak dari kursinya, lalu berjalan melewatiku tanpa melirik ke arahku sedikit pun. Begitu juga dengan keempat pria lainnya. Waktu berlalu, namun aku belum beranjak dari posisiku yang semula. Aku merasakan sebuah kehambaan dan kesepian di dalam batinku. "Kamu tidak apa-apa?" Suara merdu itu masuk ke dalam telingaku. Aku berbalik badan dan seketika terkejut, sebab sosok yang berada di depan mataku saat itu tampak tak asing bagiku. Tatapan matanya yang sayu mengingatkanku pada sosok yang selama ini kudambakan, sosok wanita yang bernama Adelia. Selanjutnya, apa yang terjadi membuatku lebih terkejut lagi. Lantaran tanpa bisa aku kendalikan, tubuhku tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, memeluk sosok wanita itu dengan sangat erat. Lalu dari mulutku keluar 2 buah kata, "Aku rindu." Sementara itu aku menyaksikan sekaligus menyelami kehidupan pria ini. Melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, tanpa bisa mengendalikan serta ikut campur sama sekali. Hingga sekejap aku tenggelam sampai tak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya. Bermula dari pertemuan dengan sosok wanita yang memiliki rupa mirip Adelia, aku merasakan benih cinta yang tertanam pada hubungan mereka. Namun karena alasan status, mereka berdua hanya bisa menyembunyikan perasaan mereka pada mata dunia. Mereka hanya bisa bertemu secara diam-diam, menjaga hubungan rahasia mereka. Pria bernama Amurti ini bahkan tak mengenal siapa kedua orang tuanya. Sejak lahir dia tak memiliki nama. Dia hidup di sudut tergelap dalam kota. Sejak kecil dia sudah dihadapkan pada kejamnya realita hidup. Mencuri dan merampas milik orang lain adalah suatu hal yang lazim baginya. Sebab jika tak melakukan hal itu, dia tak akan bisa mengisi perutnya. Hingga suatu saat dia bertemu dengan sepasang ayah dan anak perempuan. Tepatnya di saat dia hendak tewas dikeroyok massa. Pria parubaya yang dipanggil dengan sebutan Ki Garda datang menolongnya dengan karisma dan statusnya yang ditakuti. Pria itu berhasil membubarkan massa. Semenjak itu, Ki Garda menjatuhkan nama Amurti padanya. Itu adalah awal mula dari pertemuan antara Amurti dengan sosok perempuan yang berwajah mirip dengan Adelia. Sosok anak perempuan itu bernama Padma. Mungkin karena mereka seumuran, hubungan mereka dapat menjadi akrab dalam waktu yang singkat. Namun dunia lagi-lagi memberikan rintangan pada hidup Amurti. Karena tubuhnya penuh luka, dia dibawa ke kediaman Ki Garda. Setelah pulih, di sana dia langsung digembleng dengan habis-habisan untuk menjadi pendekar yang bisa diandalkan. Hingga perlahan, Amurti menyadari bahwa tujuan dari Ki Garda menolongnya saat itu bukanlah hanya sekedar ingin menyelamatkannya, melainkan Ki Garda ingin menjadikan Amurti sebagai bawahan untuk membereskan pekerjaan kotor dari perguruan yang didirikannya. Semua itu terlihat jelas dari perlakuan yang berbeda antara dirinya dengan keempat murid utama yang jauh lebih tua darinya. Keempat murid itu berasal dari latar belakang keluarga bangsawan ataupun keluarga saudagar yang memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan. Sedangkan Amurti hanyalah gelandangan kecil yang tak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Dari semua keburukan yang terjadi pada dirinya, Tuhan ternyata tak menutup mata padanya. Amurti diberikan satu kelebihan yang berhasil menumbuhkan sebuah harapan dalam dirinya. Kelebihan berupa bakat alami untuk mendalami ilmu seni bela diri dan ilmu supranatural. Hal itu disadarinya saat raut wajah Ki Garda yang kian berubah setelah dia melapor telah menguasai ilmu yang diajarkannya, diperkuat dengan bukti bahwa murid yang sudah bertahun-tahun masuk perguruan ternyata belum mampu menguasainya. Melihat potensi besar yang terdapat dari dalam diri Amurti, Ki Garda lantas menaikkan intensitas latihan padanya. Tak hanya itu, Ki Garda juga memberikan ujian-ujian khusus yang seharusnya dilakukan oleh para murid senior yang sudah bertahun-tahun berguru. Seiring dia beranjak dewasa, Amurti mulai bertapa di rawa yang penuh dengan ular dan buaya ganas.
bertapa di gua seram yang tak berani dijamah manusia, melakukan ritual seperti berjalan dan menari di atas bara api, hingga ditugaskan untuk menghabisi target manusia secara fisik ataupun astral. Semua itu dilakukan Amurti untuk memuaskan hati guru sekaligus penyelamat nyawanya. Walau dia tahu bahwa Ki Garda hanya ingin memanfaatkannya, dia rela dan tutup mata akan hal itu, tak peduli apapun rintangannya. Dia hanya ingin berada dekat dengan wanita yang bernama Padma. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Vikrama Nirwasita sebagai penulisnya. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah setia menyimak sejauh ini di sini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.